Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Yoga Pratama dari TRPBS 2020. Di sini saya akan mengukur debit aliran pada aliran sungai dengan jenis aliran laminer. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini, yaitu yang pertama ada meteran dan ada kayu sebagai pelampungnya untuk mengukur kecepatan aliran dan juga pemberat dan tali untuk mengukur kedalaman dari sungai. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah dari pengukuran debit aliran. Di sini yang pertama saya akan melakukan pengukuran panjang dari alirannya. Di sini saya menggunakan kayu atau tongkat sebagai pengukur dari panjang alirannya karena di sini medannya kurang memadai dan berlempung sehingga kita menggunakan tongkat untuk mengukur panjangnya. Nah, di sini kita menggunakan panjang dari alirannya sepanjang 2 meter. Ya, setelah kita mengukur panjang dari kayu ini sepanjang 2 meter, kita akan menandainya dengan benang agar kita tahu bahwa 2 meter itu terukur dari ujung kayu sampai benang ini. Dan meskipun kayu ini bengkong, tapi kita mengukurnya dengan sisi lurusnya. Jadi tidak pengaruh bengkongnya. Ya, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman dari aliran. Di sini kita membuat sebanyak 3 segmen. Jadi pengukuran pertama ada di ujung sini, yang kedua ada di tengah, dan yang ketiga ada di ujung sana. Langsung saja kita ukur. Nah, di sini kita mengukurnya menggunakan benang, dan nanti kita ukur benangnya itu sebagai kedalamannya menggunakan meteran. Dapat kita ketahui di sini bahwa kedalaman dari aliran ini adalah 40 cm untuk di ujung. Dan kita harus melakukannya di tengah dan di ujung sana, kemudian kita rata-rata hasilnya nanti. Ya, selanjutnya kita akan menaruh dari tongkat atau kayu yang telah kita ukur sepanjang 2 meter ini sebagai penanda panjang aliran yang kita gunakan untuk mengukur kecepatan dari aliran tersebut. Langsung saja kita taruh. Selanjutnya kita akan mengalirkan benda ini yang sekiranya bisa terapung. Di sini saya menggunakan potongan dari kayu untuk mengukur dari kecepatan aliran ini. Langsung saja kita alirkan kita mulai hitung timer dari tanda yang telah kita buat. Kita hidupkan timernya atau stopwatch. Oke, kita stopwatchnya. Nah, tadi kan sudah kita lihat dari video yang sebelumnya bahwa si kayu itu udah mencapai dari 2 meter, dan setelah 2 meter kita hentikan dari stopwatchnya, kemudian kita catat hasil dari perhitungan waktu yang kita lakukan. Dari percobaan yang telah kita lakukan, didapatkan data hasil praktikum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedalaman aliran. Untuk kedalaman aliran dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama di pinggir kiri didapatkan kedalaman aliran 40 cm, di bagian tengah didapatkan 62 cm, di bagian pinggir kanan 44,5 cm. Ketiga hasil ini akan dirata-rata dan didapatkan hasil 48,83 cm. Kemudian yang kedua yaitu ada lebar aliran. Di sini untuk lebar aliran saya mengukurnya dari atas jembatan, didapatkan lebar aliran 252,5 cm. Kemudian yang ketiga yaitu ada panjang aliran. Di sini untuk panjang aliran saya menggunakan panjang aliran sebesar 2 meter. Kemudian selanjutnya yaitu ada waktu pengujian. Untuk pengujian yang pertama didapatkan waktu tempuh sebesar 25 detik. Untuk yang pengujian kedua 23 detik dan pengujian ketiga 26 detik. Dari ketiga pengujian, hasil waktu ini akan dirata-rata mendapatkan hasil 24,67 detik. Kemudian kita hitung untuk luas tampang aliran atau A dengan mengalihkan antara lebar aliran dan kedalaman aliran rata-rata. Di
didapatkan hasil 1,233 meter kuadrat. Kemudian ada kecepatan aliran dapat dihitung dengan membagi antara panjang aliran dibagi rata waktu pengujian, yaitu didapatkan hasil 0,081 meter per second. Kemudian untuk menghitung debit aliran dapat dihitung dengan rumus luas tampang aliran dikali kecepatan aliran dikali faktor koreksi, yaitu 0,85. Didapatkan hasil 0,085 meter kubik per second. Pada percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa debit aliran dipengaruhi oleh lebar dan kedalaman dari aliran yang pada nantinya kita gunakan dalam perhitungan luas tampang dari aliran. Di sisi lain, debit dari aliran ini juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran yang dapat kita tinjau dari waktu tempuh benda uji selama percobaan berlangsung. Dari percobaan ini pula dapat kita ketahui bahwa semakin besar lebar dan kedalaman dari aliran, maka semakin besar pula debit dari aliran tersebut. Kenapa? Karena dapat kita ketahui bahwa untuk menghitung debit, kita menggunakan persamaan Q sama dengan V dikali A, di mana debit sama dengan kecepatan dikali luas tampang dari aliran. Nah, untuk luas tampang sendiri ini didapatkan dari lebar aliran dikali dengan kedalaman aliran, sehingga semakin besar lebar aliran dan kedalaman aliran, maka semakin besar pula debitnya. Berbanding terbalik dengan lebar dan kedalaman aliran, untuk waktu pengujian yang kita lakukan, semakin besar waktu yang kita dapatkan, maka semakin kecil debit aliran. Hal ini karena dapat kita ketahui bahwa kecepatan aliran itu rumusnya jarak yang ditempuh oleh benda uji dibagi dengan waktu yang diperlukan benda uji untuk mencapai jarak tersebut. Sehingga semakin besar waktu yang didapatkan dari benda uji menempuh jarak tersebut, maka semakin kecil pula kecepatan dari aliran, sehingga mengakibatkan debit aliran juga menjadi lebih kecil. Saran yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua dalam melakukan percobaan analisis debit dengan metode float ini, bahwa percobaan ini juga dipengaruhi oleh angin yang ada ketika kita melakukan percobaan ini. Karena angin ini juga akan mempengaruhi dari kecepatan aliran dan juga laju benda uji ketika kita lepaskan ke dalam air nantinya. Nah, hal ini perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut agar hasilnya lebih akurat. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.